Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sya'ban, bulan selamat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qad qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Ustaz jajarannya, Ketua Panitia Tarhib Ramadan, yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin, saya hormati Bapak RW kita, RW 12, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, jamaah sekalian, yang semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehatnya sehat walafiat, bukan sehat wal maksiat. Karena ada yang dikasih kesehatan berbuat maksiat. Mudah-mudahan sehat semuanya, sehat jasadiahnya amin, sehat ruhiyahnya amin, dan sehat rupiahnya amin. Fisik sehat, rohani sehat, kantongnya juga sehat. Anda perlu diwaspadai Pak RW, penyakit yang berbahaya adalah penyakit penyempitan saluran pembuluh dompet. Itu penyakit berbahaya. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada jamaah muhajirin dengan rezeki yang banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tinggal beberapa hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Malam ini kita sama-sama menyambut kehadiran Ramadan. Kenapa kita mesti menyambut Bapak Ibu? Menyambut pertama sebagai ungkapan rasa sukacita kita. Rasa cinta kita kepada bulan Ramadan, sehingga jauh sebelum masuk, apalagi semakin dekat, terasa percikan Ramadan semakin terasa, semakin ingin bertemu dengan Ramadan. Dan yang kedua, limadha tarhib, kenapa kita mesti menyambut? Ini sebagai wasilah tadzkir, sebagai sarana kita untuk mengingatkan kembali. Namanya diingatkan bisa jadi khawatir kita lupa. Karena ada udah mau dekat Ramadan, dikasih tahu baru tahu. Emang Ramadan ya, kata begitu. Atau bisa jadi diingatkan agar
kita lebih ingat kembali akan kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka terus berikan peringatan wahai Nabi. Maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi namanya peringatan, tarhib, menyambut, ceramah tarhib. Ini ceramah bisa jadi sesuai dengan ceramah yang dulu, sama. Namanya sama, bisa jadi kita jadi semakin ingat. Jadi mohon maaf, kalau mungkin temanya sama dengan khutbah Jumat kemarin. Kita nggak boleh protes, ya. Setuju? Kalau nggak setuju, nggak diterusin ceramahnya nih. Setuju nggak? Setuju, ya. Jadi ini bukan Jumatan, Bapak boleh ngomong, nggak apa-apa. Tetap sah ceramahnya. Kalau Jumatan nggak boleh ngomong. Makanya khotibnya udah semangat, jamaahnya pada nunduk. Karena nggak boleh ngomong. Saya lihat cuma satu dua baris maksudnya. Pernah terjadi yang ngantuk muazzinnya dicolek suruh dengerin khutbah malah komat. Mudah-mudahan di Al-Muhajirin jangan terjadi. Dicolek suruh dengerin khutbah, malah komat gitu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini peringatan kembali akan hadirnya Ramadan. Sehingga kita semakin siap untuk mendapatkan Ramadan dan kita berupaya melayakkan diri untuk dapat Ramadan itu. Yang kedua, sebagai wasilatul tazwid, sarana wasilah kita untuk mempersiapkan adanya perbekalan kita, bekal menuju Ramadan, agar Ramadan yang akan menyapa kita nanti bukan sekedar rutinitas tahunan. Ya, setiap tahun kan datang ya Pak ya. Jadi kita datang lagi nih. Jadi kalau kita nggak persiapkan, kita tidak bisa mengisi dengan sebaik-baiknya, maka soal Ramadan itu hanya rutinitas belaka. Makanya setuju saya dengan tema ini. Ini bagian daripada persiapan sekaligus pembekalan. Ya, temanya bagus ini. Yang paling sampai jam 9 kita ceramah, ya. Siap? Saya nggak siap. Jam 9. Subhanallah. Temanya luar biasa. Pertama yang harus kita persiapkan di sini adalah meningkatkan ibadah kita. Jadi meningkatkan ibadah itu sebelum masuk Ramadan. Orang terbaik bagi Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh buat kita yang sukses menjalani ibadah Ramadan. Demikian juga para salafus soleh, para sahabat, orang-orang terbaik. Subhanallah, kita lihat jamaah sekalian, baginda Nabi saat ditanya oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, itu melihat Nabi justru di bulan Sya'ban menjelang Ramadan itu ibadahnya meningkat, terutama disebutkan adalah ibadah puasa. Apa sebenarnya? Apa alasan Nabi? Dzalika syahrun yafulun nas minhu baina Rajabin wa Ramadan. Jadi bulan Sa'ban ini menjelang Ramadan itu bulan yang banyak manusia itu melalaikan. Banyak manusia melalaikan. Yakni bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di mana saat ibadah, saat orang banyak lalai, maka memiliki keutamaan. Bahkan tidak hanya itu, kata Rasulullah, wa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ini bulan diangkatnya amal kita
amal-amal kita, amal tahunan kita diangkat oleh Allah ke hadapan Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin saat diangkat amal kita sebagaimana Nabi itu, kita sedang beramal Rasulullah, maka senang bagaimana saat diangkat amal kita sedang berpuasa kata Rasul. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Jadi bulan inilah menjelang Ramadan, bulan kita meningkat amal-amal kita. Meningkat sekaligus bagian daripada pemanasan kita, warming up, pemanasan sebelum kita masuk ke Ramadan, sehingga kita saat masuk Ramadan merasa nikmat dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian dimuliakan Allah. Mulai sekarang terus ditingkatkan amal kita. Mulai bangun malam, ya, mulai bangun malam dari sekarang. Dikurangi tidurnya mulai dari sekarang. Ya, karena orang-orang yang kelak dijamin masuk surga, ciri orang yang bertakwa, yang kelak disiapkan oleh Allah surga, adalah orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi calon penghuni surga yang bertakwa telah ada berada di taman-taman surga. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan dan sedikit tidurnya di waktu malam. Ibu, Bu, woi, udah mulai kurangin tidur nggak Bu? Udah bangun malam? Udah ya, Pak? Udah ya Pak ya? Jangan bangun malam, pipis tidur lagi. Maksudnya diisi dengan apa? Sholat malam. Setelah itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun, di akhir-akhir malam mereka memohon ampun, berbanyak istighfar. Start kita di Sya'ban ini, mohon banyak istighfar kepada Allah. Terutama waktu yang utama di akhir-akhir malam menjelang waktu fajar. Banyak kita istighfar. Itu tanda penghuni, calon penghuni surga. Yastaghfirun, banyak memohon ampun terus menerus. Gimana istighfar Bu? Istighfar gimana? Istighfar gitu. Istighfar ya, astagfirullahaladzim. Minimal pada saya itu istighfar. Tingkatkan amal ibadah kita. Yang tentunya amal ibadah ini meningkat karena amal. Karena kita siap menyambut sekaligus upaya membekali diri kita. Bagaimana bisa amal meningkat? Pertama, memang karena sudah kita sekaligus penyambutan dengan pembekalan ilmu. Tidak mungkin kita mampu memaksimalkan amal tanpa ada pemahaman. Amal yang dilakukan, amal ibadah yang kita kerjakan, bahkan nanti saat Allah pertemukan dari yang kita cita-citakan malam ini, tanpa pemahaman ilmu kita tidak akan bisa meningkatkan amal kita. Bisa jadi amal ibadah itu sebagai beban buat kita. Makanya ada cerita sederhana, ini ilustrasi. Ada anak SMA diperintahkan untuk mengurusi neneknya yang lumpuh. Kata ibunya, "Nak, urusin nenek yang lumpuh, pahalanya besar." Anak kan pintar, dia bilang apa? Kalau memang besar pahalanya, kenapa bukan mama aja? Bener nggak? Bener nggak Pak? Jawab Pak, biar cepat ceramahnya ini. Bener nggak?
Kenapa bukan mama saja? Tapi begitu dijelaskan oleh ibunya, "Mah, enak, dulu kamu waktu bayi, rumah kita terbakar, kamu ada di lantai 2. Mama panik turun dari lantai 2. Ternyata yang saya bawa bantal guling kecil, nak, bukan kamu. Nenekmu, nak, nenekmu naik ke atas, bawa kamu dibopong, loncat dari lantai 2 sampai sekarang lumpuh." Begitu anak itu dijelasin oleh ibunya. Kalau begitu mah, saya siap, biar saya saja. Mama tidak usah. Kenapa di awal menolak, Pak? Jawab, ini bertanya ini. Bapak Ibu, jawab. Kenapa di awal menolak? Belum tahu, belum paham. Begitu dia mengerti, dia paham. Siap dia untuk urus neneknya yang lupa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Sesuatu apapun yang Allah perintahkan kepada kita, hakikatnya untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Untuk kita. Sehingga saat kita memahami bagaimana sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kita, kita tidak akan merasakan itu sebuah beban buat kita. Kita tidak merasakan itu sesuatu yang menjadikan kita berprasangka sesuatu yang tidak baik kepada Allah. Kita orang yang siap, ya, sebagaimana karakter orang yang beriman saat diperintahkan cuma satu, kata sami'na wa ata'na. Bukan nggak ada sami'na wa pikir-pikirna. Saya dengar, saya pikir-pikir dulu, ini cocok agak diperintah. Pasti cocok, pasti baik buat kita. Inilah pentingnya ilmu. Jika saat kita memahami hakikat dari perintah Allah ataupun larangan Allah SWT, semua untuk kebaikan kita, maka jamaah sekalian, satu-satunya perintah Allah untuk kita selalu bertambah dalam mengarungi kehidupan kita cuma satu perintah. Dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas. Kan pertama surat Al-Fatihah, terakhir surat An-Nas. Alhamdulillah jamaah muhajirin di awal dan di akhir sudah hafal semua. Alhamdulillah betul. Awaluhu wa akhiruhu. Hafal semua kan? Al-Fatihah sama An-Nas. Bapak ibu-ibu, Al-Fatihah sering dibacakan. Kalau pengajian kan sering kita buka dengan Al-Fatihah. Jarang-jarang kita buka dengan Al-Baqarah ya Bu. Apa ngajinya katanya. Ada satu-satunya ayat perintah untuk selalu minta bertambah. Waqul, katakan ya Nabi, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkan aku ilmu. Bukan tambahan yang lain. Gak ada Rabbi zidni malan, apalagi Rabbi zidni zaujatan. Tambahkan aku harta, tambahkan aku istri. Gak ada itu doanya Pak. Pak, jangan senyum-senyum doang ini. Tambahnya minta tambah ilmu. Kenapa? Tambahnya ilmu itu yang akan membuka pintu kebaikan. Orang paham, orang mengerti, itu justru apa yang dia lakukan ini sesungguhnya untuk kita, bukan untuk Rabbi zidni ilma. Minta selalu tambahan ilmu. Amal yang kita lakukan, amal yang berlandaskan ilmu. Sehingga saat kita mengerti, memahami hakikat kita, diberikan Allah kesempatan menjelang Ramadan kita tingkatkan, apalagi puncaknya di Ramadan. Pahami betul perjalanan detik menit yang ada memiliki potensi besar yang tidak bisa tergantikan dengan waktu-waktu yang lain, sehingga tanam karena pemahaman itu dia semangat dari awal sampai hingga akhir Ramadan. Nah, sebagaimana diungkapkan tadi, ya, azan dulu ya. Azan dulu apa sekarang? Dulu kan dulu, ya sekarang misalnya. Jadi mohon maaf ya jamaah ya. Waduh ya nih. Jadi kita lanjutkan dengan satu ini ya, setelah yang satu ini ya.
Silakan ya. Baik, kita lanjutkan. Berapa menit Ustaz? Berapa menit? Terserah saya. Oh, baik. Ini serahkan ke saya, terserah saya ceramahnya ya. Baik jemaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kita harus mengupgrade kita dengan ilmu. Meningkatkan dengan ilmu, sekaligus kita membekali dengan ilmu. Di mana jemaah sekalian dimuliakan Allah SWT. Saat kita membekali dengan ilmu, pemahaman, ada ungkapan sederhana kata Fahmus Syamil, intimaul kamil. Orang yang memiliki pemahaman utuh, dia akan komitmen dengan sempurna. Pemahaman kita terkait dengan Ramadan sangat menentukan komitmen kita untuk bisa maksimal dalam mengisi Ramadan. Saat kita paham betul detik menitnya begitu berharga, bahkan puncak detik-detik yang paling utama ada di 10 hari terakhir, yaitu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ketika pemahaman ini ada pada diri kita, tertanam pada diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu terus meningkatkan ibadahnya. Kalau buat grafik, tentunya mudah-mudahan nih Bapak Ibu, grafik Jamaah Muhajirin naik terus Pak dari awal. Setuju? Kalau nggak setuju, saya ulang lagi ceramahnya dari awal, biar paham benar. Karena banyak begitu awal luar biasa semangat, terutama ibu-ibu yang paling dulu. Mau kena datang lebih dulu daripada orangnya. Kalau bapak-bapak jarang peci sama sarung duluan, jarang-jarang kan. Tapi kenapa di awal kita lihat begitu DKM kewalahan melayani jamaah tempat tidak. Tapi begitu 10 hari kedua, ketiga terjadi kemajuan tadi disebutkan. Kemajuan apa? Soft. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi pemahaman ini yang belum bisa dia pahami secara benar. Maka jangan pernah lewatkan peluang kesempatan saat Allah berikan. Alhamdulillah kita masih dikasih umur Pak ya, amin. Mudah-mudahan berkah umurnya Pak, amin. Nah, ini sebagian sudah jelita di sini, tapi sedikit yang jelita, jelang 50 tahun, sedikit. Rata-rata udah lolita nih. Lolita itu lolos 50 tahun. Udah pada lolos 50. Apa resepnya Pak panjang umur? Ada yang ditanya, Pak kok bisa sampai 90 tahun? Iya, cuma satu resepnya. Apa katanya? Jangan pernah berhenti bernafas. Jangan pernah berhenti bernafas. Ini benar juga ya, benar juga. Semuanya kasih nafas ya Pak. Allah. Mudah-mudahan kita bisa manfaat peluang itu Bapak Ibu. Amin. Terlebih lagi amal yang kita kerjakan benar-benar landasannya ilmu. Dari awal kita niat, kita makan sahur, kita ibadah puasa. Beda kalau dia benar-benar memahami. Niat sudah disebut dari awal. Memang benar-benar kita lakukan karena Allah SWT. Makan sahur, walau sedikit kita minum, walau seteguk kita minum. Kenapa? Ada keberkahan. Kalau nggak tahu ilmunya, saya makan 3 piring langsung. Besok lapar nggak? Katanya dijamak 3 piring. Kira-kira lapar nggak Pak? Lapar besok. Lebih parah, tidur terus. Alasannya tidur pahala katanya. Padahal masih dipertanyakan kan dalilnya. Jadi jamaah sekalian, keberkahan. Begitu qiyam Ramadan, sholat tarawih, ya ada ilmunya. Beda. Kualitas yang penting. Jumlah rakaat tidak perlu dipersoalkan. Sampai sekarang berantem yang benar 11, yang benar 8. 11, yang benar 23. Kata 11, saya yang benar. Kata 23, saya yang benar. Yang 11 nyalain 23, yang 23 nyalain 11. Saling menyalahkan. Berarti yang benar yang nggak terawih akhirnya. Bukan zamannya. Yang penting apa? Landasan ilmu, kualitas. Tadi diingatkan oleh Rasulullah kata man qoma Ramadana qiyam, mendirikan sholat malam
Salat tarawih kita sebut di bulan Ramadan. Yang berangkat dari imanan wahtisaban, iman dan penuh hisab itu perhitungan, ikhlas berharap kepada Allah. Ini yang punya peluang goalsnya nanti akan diampuni dosa-dosanya. Amin. Penting gak ilmu, Pak? Ini jamaah sekalian. Puasa harus dengan ilmu. Makna saum kan menahan. Kalau nggak berilmu sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Sama hubungan suami istri. Artinya dia bisa menahan pandangannya. Lihat sesuatu yang haram harusnya berpaling ya. Berpaling terus istighfar. Bukan istighfar tanpa berpaling. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah dilihatin terus. Nah, mata tidak berpuasa. Masa kan menahan diri kan Bapak Ibu ya? Betul nggak? Lisan. Gitu kan? Ada yang ngajak berantem bilang, saya sedang berpuasa. Ntar ya tunggu maghrib kita. Tunggu maghrib ketemu. Lisan, kaki, tangan, totalitas menahan diri. Itulah yang disebut puasa pakai ilmu. Makanya Nabi mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa, dari puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Ya ada ilmu. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan kita berkualitas semuanya. Jadi meningkat tidak hanya kuantitas jumlahnya, tapi juga kualitas kita. Berangkat dari mana? Pemahaman kita. Mohon maaf ini makin keras, waktunya sudah makin malam masalahnya. Saudara Isa kan? Betul Pak? Nah, jamaah sekalian, jamaah. Masih kuat nggak? Ceramahnya terserah saya. Kalau saya masih kuat berarti diterusin. Ini pendekatannya kuat-kuatan berarti. Bapak kuat dengerin saya atau saya kuat ngomong kan begitu. Oke, tapi kalau lihat dari posisi duduk udah pada berubah-berubah. Ada perubahan-perubahan lagi. Berarti memang ada pertanda udah penceramah kudu paham dan kondisi. Belakang yang melonjor kaki satu sudah, gantian sudah. Dua-duanya sudah, pelontar bareng-bareng sudah. Tarik lagi, miring kanan, miring kiri, ke depan, ke belakang. Paham saya itu semua, paham. Ikan sepat, ikan gabus, berenang di air dingin. Lebih cepat, lebih bagus. Khawatir, snacknya pada keburu dingin. Nggak bisa makan, nggak enak. Jamaah sekali dimuliakan Allah. Apa persiapan berikutnya? Ya, persiapan iman kita. Dengan apa? Kita upgrade iman kita. Kuatul iman. Kenapa keimanan yang menjadikan kita bisa melejit amal ibadah kita? Karena iman itu pemicu kita berbuat. Iman itu pemicu kita beramal. Iman itu pemicu kita untuk beramal soleh. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita nih, alhamdulillah muhajirin sudah diumumkan jamaahnya penuh, alhamdulillah. Subuh sampai keluar tadi ya, subuhnya sampai teras-teras itu luar biasa saya dengar tadi. Kalau bukan pemicunya iman nggak bisa. Dia yakin ada waktu yang lebih baik, ya. Ketika saat kita sholat harum, sholat fajar itu, ya, gimana bunyinya hadisnya? Raqatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika dia yakin, dia akan kalahkan semua rasa kantuk. Ya, terima kasih. Ini bisa lama nih kalau ceramah begini. Sekitar 1 jam lagi kurang lebih. Kurangnya banyak. Udah waktu isya nih. Udah isya. Jadi jamaah sekalian, pemicunya itu adalah iman. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu pahala yang disiapkan. Cuma saya nggak tahu. Pas waktu sholat fajar, pas kita dapat tawaran yang nilainya 2M. Kira-kira milih mana? 2M apa milih sholat fajar kira-kira? Milih mana? Apa udah bingung kan jawabnya? Alhamdulillah nggak ada ujian ini. Ya, alhamdulillah. Kenapa berpuasa? Inilah iman pemicunya. Dia yang menggerakkan kita. Sebab kita melakukan sesuatu. Makanya khitabnya khusus. Yang dipanggil oleh Allah khusus. Kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia,
Kalau seruan untuk nikah misalnya dengan panggilan ya ayuhan nas. Kenapa? Kalau seruan untuk nikah pada mampu. Betul nggak Pak? Nikah lagi aja pada mampu ngomongnya. Termasuk saya dipanggil SPDI tadi kan. SPDI itu sebenarnya singkatan sudah pantas dua istri. Sudah pantas dari dulu pantas terus. Jadi jamaah sekalian, Allah yang panggil orang-orang yang beriman saja. Jika tanpa keimanan tidak bisa akan respon panggilan ayat ini. Dan panggilan Nidaul Habib, panggilan penuh kecintaan kepada orang beriman. Jangan dianggap sebagai beban. Kenapa? Kewajiban ini bukan kita saja, orang sebelum kita sudah melakukan ini. Jadi ringan nggak Pak? Jawab, ini pertanyaan tahu. Jadi ringan nggak Pak? Kita melaksanakan sekarang nih. Ternyata kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Kita melakukan diperintahkan. Orang dulu sudah melakukan. Kira-kira mudah nggak? Jadi ringan nggak Pak? Dijawab Pak, kalau nggak dijawab bisa panjang ceramah ini. Emang pertandingan bola saja yang perpanjangan waktu. Ceramah juga bisa perpanjangan waktu Pak. Ini maksa banget penceramah katanya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan. Kalau kita misalnya nih ilustrasi, Jamaah Muhajirin akan ditugaskan ya keluar daerah di Papua, yang punya cabang Muhajirin di sana. Pindah di sana ya, sudah banyak yang ke sana sukses pada berhasil. Ringan kita, tapi bilang Bapak pindah sana, mutasi ke Muhajirin yang di Papua. Nggak tahu nasibnya di sana seperti apa Bapak. Belum ada yang ke sana, baru Bapak doang. Berat nggak Pak? Berat. Subhanallah. Jadi kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki apa? Kemudahan, bukan kesulitan. Yafiru wala tunafiru. Yasiru wala tuasiru. Ya, mudahkan jangan dipersulit. Mudah-mudah, ad-dinu yusrun, mudah. Puasa itu mudah ringan, tapi jangan digampang-gampangin. Oke Bapak Ibu? Ayyama ma'dudat, cuman berapa hari yang ditentukan. Allah tidak sebut 1 bulan, tidak. Karena bilang 1 bulan berat kita terasa. Beberapa hari yang ditentukan. Cuman kalau 29 30. Tapi kita ingin mudah menjalankan. Oke Bapak Ibu, jamaah. Pemicu kita apa? Iman. Tidak hanya pemicu, ada di sana ruhul munafasah fil khairat, spirit semangat untuk mampu bersaing, berkompetisi. Makanya jamaah sekalian, orang-orang yang beriman itu tidak mau dia terkalahkan orang lain dalam hal berbuat kebaikan. Ingin berusaha maksimal, ingin menjadi pemenang dalam ibadah. Maka ketika Allah bicara tentang balasan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekarang di dunia, kelak dibalas dengan balasan yang disebut kenikmatan yang tidak ada tara, tidak ada tandingan. Maka yang demikian hendaklah kita mampu berkompetisi, bersaing. Inilah iman yang bisa melejitkan kita semuanya untuk meningkatkan ibadah kita. Innal abrara lafi na'im, alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqim mahkum, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Udah habis? Udah habis? Oh belum? Masalahnya lihat tatapan matanya beda juga nih. Ini kapan selesainya ceramahnya kapan Pak Ustadz? Bentar lagi Pak ya. 5 menit lagi Pak ya, setuju? Ya, 5 menit yang pertama. Oh, yang pertama takut kelewat kan? Jadi ketika Allah SWT menyebutkan sungguhnya ya, orang-orang yang abrar kan orang yang memproduksi kebajikan, amal birun-birun, kebaikan-kebaikan, amal kebaikan akan mendapatkan nikmat yang disebut an-naim, kenikmatan surga yang tidak ada tandingannya apapun di dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat semua paham. Ini wajah-wajah surga semua insya Allah. Surga bukan suara berharga ya, surga beneran ya Pak. Wajah surga, ada yang masuk surga duluan?
Oh mati dulu, mati surga kedua ya, mati dulu. Sebuah gambaran orang yang di surga itu nikmat, ya duduk di depan memandang depan dengan pandangan yang bahasa Jawanya sumringah. Oh, berseri-seri. Disiapkan minumannya yang masih dilak, disegel-segel, namanya misek-misek. Mudah-mudahan kita dapat semua, Pak. Amin. Oh, apa kata Allah? Dzalika, nah yang demikian itu hendaknya apa? Falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kita mampu bersaing, kita kerahkan berkompetisi untuk mendapatkan kenikmatan kita. Orang yang beriman diajak agar untuk kehidupan kita di akhirat surga nanti, kita sekarang berkompetisinya, bersaingnya sekarang. Siap Bapak Ibu? Kalau nggak siap nih ceramah saya, gimana nih? Berhasil kagak kira-kira? Oh, biasa kalau ngasih takjil, oh takjilnya segitu, saya tambahin. Bapak berapa infaknya? 1 juta. Saya nggak mau kalah, 1.005.000. Lain goceng. Jadi ada spirit semangat berkompetisi, tidak mau terkalahkan dengan yang lain. Ini adalah meningkatkan ibadah. Nggak mungkin kita akan berantem gara-gara berebut akhirat. Mungkin nggak? Oh, tidak ada. Dan ini harus ada pada diri kita. Itulah iman. Makanya persiapan iman ini sangat penting. Sekaligus anggap seolah-olah Ramadan terakhir agar kita pahami betul suatu yang diberikan nanti. Kalau Allah takdirkan kita bertemu, kita sadar bahwa yang sudah diberikan itu belum tentu yang akan datang akan diberikan lagi. Betul nggak Pak? Ini jamaah sekalian, ini belum tentu Ramadan yang akan datang akan menyapa kita lagi. Anggap itu yang terakhir. Enggak, mohon maaf Ibu-ibu, ini cerita memang kita pernah dengar bahwa ada seorang ibu yang divonis dalam waktu sekian hari karena sakitnya yang sangat berat. Begitu di hari terakhir dia divonis oleh dokter meninggalnya, saat itulah sholat subuh begitu khusyuknya. Jangan-jangan ini subuh terakhir saya tugur tidak akan ada lagi saya. Subuh begitu khusyuk. Kenapa? Belum tentu dapat peluang di waktu duhur. Ternyata duhur masih hidup. Saat duhur sama khusyuk, jangan-jangan saya nggak sampai asar. Sampai akhirnya subuh lagi masih hidup, bahkan yang memvonis dokternya meninggal duluan. Akhirnya qadarullah kan. Jadi inilah jamaah sekalian, orang kalau menganggap itu terakhir, ya. Makanya gambaran orang khusyuk kan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan begitu. Orang-orang yang sholatnya berkualitas itu orang yang yakin akan bersua dengan Allah Rabb mereka dan yakin dirinya akan kembali. Jadi rojiun. Biasanya kalau rojiun itu pengumuman apa nih Pak? Rojiun itu. Rojiun. Pengumuman apa tuh Pak? Ah, meninggal kan? Ada yang ngumumin, besoknya meninggal. Akhirnya besok ada yang meninggal lagi, nggak ada yang berani ngumumin. Nah itu. Tapi itulah kepastian. Kalau kita anggap itu sholat seolah-olah yang terakhir, kita akan begitu luar biasa. Jangankan di terakhir berkualitas luar biasa. Kalau kita seolah ini adalah Ramadan terakhir, maka kita upayakan bisa semaksimal mungkin, sebaik mungkin dalam kita mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena dianggap itu yang terakhir. Ini jamaah sekalian dimuliakan Allah. Yang tentunya tadi ya, upaya kita untuk menjadi yang terbaik setidaknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ada ayat lain, alladzi, ya di dalam ayat yang lain sebutkan surat Al-Kahfi ayat 7 gimana bunyinya? Ada yang hafal Al-Kahfi? Hafal ya? Al-Kahfi hafal kan? Ayat 7 gimana? Inna ja'alna ya alal ardi zinatan laha wa nabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sering kita baca ayat ini.
Sesungguhnya yang telah kami jadikan di atas bumi ini sebagai apa? Zinata itu perhiasan. Ya, hanya kembali kepada bumi. Namanya perhiasan itu indah nggak Pak? Jawab nih, kalau nggak dijawab bisa lama nih sering nih. Pak, halo, jangan sampai saya semangat sendirian. Bertepuk sebelah tangan nih ceramah. Bapak Ibu, perhiasan akan indah. Begitu banyak kata perhiasan azina itu. Termasuk harta kita, anak kita, perhiasan bukan? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Termasuk apa? Keluarga ini perhiasan, harta benda perhiasan. Ada li ajlihi, apa tujuannya? Allah ingin menguji mereka, semua itu ujian. Tapi Allah ingin melihat apa? Ayyuhum ahsanu amala, agar kalian berkompetisi untuk mampu mempersembahkan dalam bentuk amal yang terbaik dari semua yang dikurniakan oleh Allah. Umur, waktu, harta, apa saja, itu semuanya bagian dari perhiasan ini, agar kita mampu diupayakan, dipersembahkan untuk dalam bentuk amal yang terbaik. Itulah amal yang kita akan persembahkan, dan seolah-olah itu terakhir buat kita. Surat Al-Mulk mengingatkan kita, Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Allah ingin menguji kalian selama kita hidup di dunia. Kita semua diuji Bapak Ibu. Ya, sebagai tadi juga liyabluwahum, mereka juga diuji. Ini juga diuji dalam ayat ini mengingatkan, ya, kita diuji semua. Ada masalah, pasti ada selama di dunia. Dari wajah-wajah punya masalah semua. Termasuk penceramah. Ini kalau ceramah kelamaan bisa jadi masalah juga. Ada masalah. Bagaimana agar kita selama diuji ini di dunia mampu kita berkompetisi mempersembahkan amal yang ayyukum ahsanu amal, berkompetisi kita bisa mempersembahkan dalam bentuk amal yang ahsan, dalam bentuk isim tafdil, the best, yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu, amal yang kita persembahkan di Ramadan ini amal yang terbaik, amin. Nah, ini jamaah sekalian, jangan sampai ya kita sia-siakan. Makna amal yang terbaik tentunya minimal ada dua tanda. Di samping berangkat dari keimanan, di sana ada azwabu amala, ada akhlasu amala, amal yang benar dan amal yang ikhlas. Nah, itulah diantara amal yang terbaik, tanda-tandanya. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang terbaik buat kita semua. Harapan besar, walaupun temanya seolah-olah terakhir, harapan besar kita masih ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah, dan ceramah yang cerdas jangan memaksakan jamaahnya untuk mendengarkan. Ku tahu yang Bapak Ibu mau. Pengennya sudah kan Pak? Katakan sejujurnya. Nah, tidak ada dusta di antara kita. Kalau ada setetes tinta akan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan aku hadir di sini. Jadi karena cinta Pak, mudah-mudahan diikat sampai akhirat nanti. Amin. Ada mau balas pantun Pak? Pada nyerah semua. Boro-boro tat, mikir pantun, dengerin ceramah udah untung dari tadi kan. Oh subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sambut Ramadan dan gegap gempita dengan persiapan maksimal. Anggap yang terakhir, sehingga lakukan yang terbaik dari amal-amal yang ada di Ramadan. Siap Bapak Ibu? Berhasil ceramah saya. 7 kali 7 49, setuju tidak setuju ceramahnya cukup sekian. Ada yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Lu ada tanya jawab. Kapan sholat isanya Pak Ustadz? Oke. Ini durian di Bekasi dapat 2, 3 dan 4. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini pantun lagi. Kapan selesainya katanya. Mohon maaf kalau ada perkataan kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Manfaatkan peluang nanti yang diberikan oleh Allah. Jangan sia-siakan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Apalagi pantunnya. Ada lagi satu lagi. Kupas-kupas buah manggis. Puas gak puas? Waktunya sudah habis. Udah dari tadi kita habis waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.